pertama kali kita mau take di sini, tentunya kita sudah disambut ya Mas. Saya seperti melihat ada sosok hitam yang berada di terowongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim Kakak Channel sudah berada di Jembatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ada cerita apa saja yang menyelimuti jembatan ini dan seperti apa ceritanya? Tetap bersama kami di Kakak Channel. Setiap jengkal tanah punya cerita. Baik, kali ini kita sudah berada di sebelah selatan dari jembatan Kali Tuntang. Mungkin sebelum saya bercerita, Mas Hakim mau bercerita atau mau memberikan informasi kepada teman-teman mungkin yang dilihat atau merasakan apa sih? Ya, tadi pertama kali kita mau take di sini, sepertinya kita sudah disambut ya Mas. Saya seperti melihat ada sosok hitam yang berada di terowongan. Jadi sosok hitam tersebut itu memang karena kita tuh datang memang sudah menjelang tengah malam. Jadi sosok hitam tersebut itu memang yang salah satu entitas yang berada di sini, kayak gitu Mas. Jadi tadi itu memang dia itu seperti kok ada cahaya kayak gitu loh Mas. Jadi seperti dia tuh ini itu siapa yang datang malam-malam kayak gitu. Kemudian di sini Mas Hakim mau bertanya apa tentang tempat ini? Ya, saya sempat membaca ya Mas, ada sebuah artikel yang memberikan informasi katanya di sini itu ada sebuah kerajaan gaib. Apakah itu memang benar? Jadi begini, kalau saya melihat tempat ini secara metafisika itu memang di sini itu layarnya itu banyak Mas. Jadi dari segi Danau Rawapening itu sendiri, kemudian kita sekarang berada di atas jalur rel kereta api yang merupakan layar dari kolonial Belanda. Kemudian ada layar juga ketika berada di jembatan Tuntang.
Untuk yang pertama kali itu layar yang diberikan itu ketika di jembatan Kalitentang ini, yaitu rel kereta api Belanda. Jadi rel kereta api ini itu ketika kita datang ke stasiun Beringin kemarin, ini itu merupakan jalur yang dari Kedung Jati melalui stasiun Beringin, kemudian melalui stasiun Tontang, kemudian langsung ke stasiun Ambanjel. Jadi kurang lebih dibangunnya itu sama gitu Mas. Kemudian karena sudah diceritakan kemarin ketika kita berada di stasiun Beringin, jadi kali ini kita fokus membahas yang dipertanyakan Mas Hakim, yaitu mengenai rumor kerajaan gaib yang berada di Tugu, yang berada di jembatan Kalitentang ini. Jadi kalau saya melihat itu kalau kerajaan gaib itu benar adanya Mas, tetapi yang berada di jembatan Kalitentang tepatnya itu berada di bawah itu kerajaan kecilnya Mas. Jadi kerajaan kecil bagian dari kerajaan utama yang berada di Danau Rawapening. Itu masih berhubungan sama itu ya, danau ya, karena Kalitentang tersebut itu hulunya itu berada di Danau Rawapening gitu Mas. Jadi Danau Rawapening itu kerajaan utama, kemudian di aliran sungai itu pasti ada kerajaan-kerajaan kecil. Salah satunya kerajaan yang berada di jembatan Kalitentang itu merupakan salah satu kerajaan kecil seperti itu. Kemudian kalau sosok-sosoknya itu ini berhubungan dengan air Mas, apalagi sungai, itu memang sosok-sosok dewan melata. Dewan melata seperti buaya, siluman ular, dan seperti siluman biawak, kemudian beberapa ikan-ikan siluman juga yang memang masuk. Tetapi di jembatan Kalitentang itu sendiri itu ada sosok yang memang fenomenal yang bernama Mbah Jenggot. saya juga pernah melihat di salah satu channel YouTube. Ya, berarti itu Mbah Jenggot itu merupakan sosok entitas yang memang berada di jembatan Kalitentang, yang sosoknya itu memang kakek tua, kemudian beliau itu memang memakai baju putih, kemudian berjenggot. Itulah sosok yang memang entitas yang berada di dominan di Kalitentang ini, di jembatan itu. Tetapi untuk kerajaan gaibnya itu yang utama itu ntar kita akan kita datangi Mas, tetapi tidak di sini, tidak di jembatan Kalitentang ini. Tapi kalau di jembatan Tulang Kali ini itu sekali lagi saya bilang itu salah satu kerajaan, jadi kerajaan kecil kayak tabangnya kayak gitu. Kemudian mau tanya apa lagi? Kemudian ini Mas, kalau misalkan ada pernikahan kan ada seperti urban legend ya Mas, Iya. membuang ayam di jembatan ini, itu kenapa ya Mas? Jadi untuk kebanyakan yang memang melintas di sini itu mereka itu membunyikan klakson, kemudian ada juga yang mengucapkan salam. Itu seperti ya kita permisi Mas, kayak gitu. Kita masuk ke dalam rumah yang nggak ada orangnya aja kita mengucapkan salam, apalagi kita melewati sebuah jembatan kayak gitu yang di bawahnya ada sungai, ya setidaknya kita itu izin atau mengucapkan salam seperti itu. Tetapi kalau memang ada yang bukan membuang sih Mas, lebih tepatnya itu seperti memberikan seperti ayam, itu tuh lebih ke seperti ini kalau saya lihat, kalau pendapat saya ini ya Mas. Jadi itu mereka itu kan lagi seperti berbahagia kayak gitu Mas. Jadi mereka itu berbahagia, kemudian mereka itu membagikan kebahagiaannya itu Mas kepada yang memang menghuni suatu tempat, contohnya salah satunya yang berada di jembatan Kalitentang. Jadi ketika mereka membuang, sebenarnya tidak membuang, tetapi mereka itu melepaskan ayam, itu salah satu wujud syukur mereka atau wujud ya sedekah mereka kepada alam. Jadi sebenarnya tidak ada dengan tujuan mereka yang berada di sini itu meminta, itu enggak Mas, tapi lebih ke sebuah tradisi. Kemudian mau ada tanya apa lagi atau sudah mulai merasakan apa gitu? Ada
sosok yang mendekat sepertinya. uh, melihat apa itu, apa yang dirasakan atau melihat apa? Mulai dini memang. Kalau yang saya rasakan mulai dini. Kemudian saya seperti melihat sosok putih ya di sana. Tahu masa orang atau apa gitu? kayak orang, tapi yang nggak tahu seperti pindah-pindah itu. Jadi kalau memang itu tuh memang lokal yang ada di sini Mas. Jadi mohon maaf kalau memang terjadi pembunuhan kan sering dibuang di sini ya Mas. Jadi seperti residual energi yang saya tangkap itu, sosok-sosoknya itu akan diserupai sama makhluk yang ada di sini. Karena di sini itu kan luas Mas. Jadi ada kerajaan utama, ada kerajaan cabang, kemudian ada koloni-koloni seperti itu. Jadi salah satu memang koloni atau makhluk yang ada di sini. Kayak gitu Mas. Kalau wujudnya sih mereka bisa berubah-ubah gitu. Kemudian kalau di sini itu yang utamanya ntar akan kita datengin kalau memang datang ke tempat ini ataupun mancing ataupun berwisata di daerah sini. Ya sebaiknya kalau memang mancing atau mencari ikan di sini, kalau memang tidak bisa berenang ya sebaiknya kita menggunakan alat pelindung seperti pelampung kayak gitu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan ketika memang memancing. Kemudian memang pesan beliau seperti itu. Dan ketika melintas, kalau memang ucap salam pasti permisi, karena benar urban legend yang ada kerajaan gaib di sini. Tetapi kerajaan gaibnya itu masih skalanya itu jauh dari kerajaan utamanya. Mungkin mau ada tanya apa lagi? Mungkin itu saja. Mungkin untuk di tempat ini itu mungkin itu saja. Itu ceritanya. Kita mau langsung ke tempat yang utama. Setelah ini tetap bersama tim Eksata. Kali ini kita tepat berada di samping sebelah selatan dari jembatan Bontang. Jadi kalau saya lihat secara metafisika itu kerajaannya itu memang tepat berada di sebelah selatan. Jadi antara jadi jembatan lama sama jembatan baru, ya itu tuh berada di antara jembatan lama sama jembatan baru. Berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah, tetapi karena luas, jadi itu sampai di
di bagian utara sampai bagian selatan sini. Tapi kalau bagian selatan, Mas, itu merupakan pintu belakang. Kalau pintu depannya itu dari arah Kali Tuntangnya yang sebelah utara sana, itu pintu depannya. Jadi cukup luas. Jadi kerajaan kecil tetapi cukup luas. Itu ada yang lebih besar lagi yang akan kita datangi. Jadi kalau beliau di sini itu memang sosok yang menjaga di sini itu memang sangat baik. Jadi tidak aneh, maksud tidak seperti orang-orang yang bilang mau minta ini itu enggak. Nah, tapi beliaunya di sini itu memang menjaga kestabilan dari Sungai Tuntang itu sendiri. Karena Sungai Tuntang itu kalau kita turut sampai hilirnya sana itu sampai pantai utara Jawa. Jadi ketika memang di Danau Rawapening ini itu ada hajatan, itu yang berada di pantai utara itu akan lewat Kali Tuntang ini untuk sampai ke sini, seperti itu. Mungkin kita langsung mau datang ke pusat atau ke gerbang dari kerajaan Danau Rawapening, terus bersama tim Eksakajana. Baik, kali ini kita berada tepat di hulu dari Sungai Tuntang. Jadi disinilah kalau pendapat saya itu di belakang kita itu yang tadi itu merupakan kerajaan kecil. Nah, di sini itu gerbang menuju kerajaan yang berada di Danau Rawapening. Jadi kalau saya lihat itu memang ada seperti gapura tangguh. Jadi gapura tangguh kerajaan baru Benteng itu yang menaungi. Jadi di sini itu ada beberapa kerajaan, kemudian di setiap tempat itu ada kayak kerajaan kecil. Tetapi kalau yang baru itu seperti utamanya, yang utama. Jadi kalau kita sekarang kan berada di hulu dari Sungai Kali Tuntang, yaitu itu gerbang utama dari Sungai Tuntang. Jadi kalau tadi itu kita di bawah jembatan Kali Tuntang itu salah satu kerajaan bagian dari kerajaan sini. Tetapi ketika kita atau bangsa-bangsa mereka mau datang ke kerajaan yang utama itu gerbangnya itu di belakang kita. Jadi kerajaan itu ada seperti dua gapura itu, Mas. Kemudian ada seperti cahaya kayak gitu, melengkung kayak gitu sih, Mas. Tapi berwarnanya kuning. Jadi di situ itu tempat ketika kita mau masuk ke kerajaan yang utama. Kerajaan utama dari Danau Rawapening tersebut. Tapi tidak semua orang boleh masuk kayak gitu, Mas. Maksudnya nggak semua orang itu boleh nembus ke dalam kayak gitu, karena memang pasti ada aturan-aturan dari mereka, karena Danau Rawapening itu merupakan salah satu danau tertua kayak gitu, Mas. Jadi secara pembentukan dan lain sebagainya, jadi otomatis entitas-entitas yang di situ itu salah satunya yang baru kelihatan tersebut yang merupakan legenda turun-temurun itu, kalau saya lihat memang sosoknya itu ada kayak gitu. Seperti ketika tim Eksakajana mengusir tempat ini pertama kali, itu kita membahas tentang yang baru kelinting kayak gitu. Jadi kalau memang diberikan gambaran ke saya, ya sosoknya itu
putih warnanya, tetapi kan setiap orang mungkin pandangannya masing-masing ya Mas. Kemudian mau bertanya apa gitu di tempat ini? Jadi ya ini tuh kerajaannya yang kerajaan yang utama dari kerajaan yang kecil tadi itu. Iya, jadi kerajaan yang kecil itu bagian dari kerajaan yang utama. Kemudian kalau pintu gerbang itu ada banyak Mas, kayak gitu. Tetapi kalau di Kalitentang ini itu salah satu gerbang. Jadi ketika saya tadi bilang, ketika memang yang dari laut utara datang itu kan lewatnya kan Kalitentang Mas. Jadi kayak seperti Lampor atau iring-iringannya itu lewatnya Kalitentang, kemudian masuknya lewat pintu gerbang sebelah sini. Jadi ntar ada pintu gerbang sebelah timur, ada pintu gerbang sebelah selatan, dan ada pintu gerbang sebelah barat kayak gitu. Tetapi kalau Kalitentang ini pintu gerbang bagian utara dari kerajaan Danau Pakuan ini. Tapi untuk seperti apa di dalamnya kerajaannya itu memang nggak dikasih gambaran secara jelas ya Mas. Tapi saya cuma dikasih gambaran itu di depannya aja kayak gitu. Tetapi untuk kesananya itu memang cuma kayak melihat atasnya kayak gitu. Jadi melihat atasnya itu memang ada seperti bangunan-bangunan kayak gitu, dan jadi candi-candi, ada seperti joglo-joglo kayak gitu. Tetapi memang sosok-sosoknya itu kalau yang utama di sini itu lebih ke daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan sempat melihat yang negatif juga ya, yang lokal-lokal. Kalau di sini itu lebih yang ke aku lihat itu sosok yang baru kelintingnya itu yang sangat besar, kemudian ada beberapa punggawa-punggawanya seperti naga-naga kecil, naga-naga Jawa kayak gitu, yang ada yang memang dia di air kayak gitu. Kalau aku lihat dia bisa di air, kemudian ada yang kalau saya bisa menggambarkan itu di gapura kayak gitu Mas, juga kayak gitu. Kemudian ada seperti pintu itu, jadi naganya itu ada yang di atas kayak gitu Mas, kayak terbang kayak gitu. Jadi yang aku lihat seperti itu. Mungkin sedikit gambaran, mungkin pendapat saya itu kurang atau salah ya, saya mohon maaf, karena memang yang diberikan gambaran ke saya itu tuh. Mau tanya apa lagi? Mungkin itu aja ya. Mungkin kalau udah nggak ditanyakan saya menambah sedikit. Jadi memang beberapa kali itu atau beberapa tahun sekali itu memang di Danau Rawapening itu kayak punya hajat kayak gitu Mas. Jadi hajatan itu hajat mantel. Iya, seperti mantel kayak gitu, seperti acara kayak gitu Mas. Acara besar kayak gitu. Jadi beberapa tamu yang dari utara, yang dari timur, selatan ataupun barat itu akan datang kayak gitu. Jadi yang penguasa laut pantai utara dan penguasa pantai laut selatan pun akan datang. Karena memang ya kalau saya lihat sih seperti di sini itu seperti kayak tengahnya kayak gitu, tengah kayak gitu. Jadi tengah seperti tempat danau yang berada di tengah kayak gitu, tengah Jawa Tengah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kemudian dikelilingi beberapa gunung kayak gitu. Jadi ketika memang di sini ada mantu besar itu, kalau memang yang diperlihatkan saya itu ya mereka akan mengadakan soal acaranya yang sangat besar sekali Mas. Acaranya apa di dalam itu memang tidak bisa diceritakan secara detail karena memang itu mungkin bukan konsumsi umum. Jadi tapi dulu saya pernah kayak gitu. Jadi ketika mohon maaf dulu kan sempat Ambarawa dan sekitarnya itu seperti ada gempa, rentetan gempa yang berapa kali itu kan tahu ya itu kalau yang aku lihat yang dulu itu diberikan gambaran ke saya itu memang beliau yang ada di sini itu seperti lagi ada punya gali dan gitu. Jadi beberapa datang ke sini kemudian seperti ya apa ya Mas, ya seperti kalau saya lihat itu seperti mereka itu akan memantarkan energi gitu. Jadi energi dari alam kayak gitu itu akan menggerakkan lempeng-lempeng yang ada di sini. Saya lihat seperti itu. Kemudian beberapa juga kalau memang datang ke sini itu ataupun yang mancing datang ke sini itu terkadang
ketika memancing atau Ada menjala yang apa? iya Ada yang apa sih? menemukan Bukan. Seperti meminta bantuan untuk yang dihasilkan itu mas, yang ketika kan ada iya yang mancing kemudian kan hilang, katanya hilang, iya kemudian ketika ditanya dia itu bekerja itu mas, dia bekerja di rewang. di Rewang di sebuah mangrove besar. Jadi kalau saya dengar beberapa cerita itu memang seperti itu. Jadi ketika memang punya hajat itu kalau saya lihat ceritanya memang seperti itu, tetapi kan kita tidak tahu langsung dari orangnya ya mas. Tapi kalau saya lihat ketika memang di sini ada acara memang yang berkaitan dengan tempat ini, maksudnya orang-orang yang berkaitan dengan tempat ini itu pasti akan diundang untuk menghadiri acara ini di sini. Kemudian saya juga menambahkan kalau memang tadi di Kali Tuntang atau sekitar jembatan itu ketika mancing atau menjala ikan itu menemukan benda, itu pernah dengar nggak mas? Menemukan benda-benda pusaka tadi pernah dengar? Jadi mohon maaf, itu bisa jadi itu benda pusaka itu dari orang yang punya benda pusaka kemudian kayak udah nggak dipakai kayak gitu. Jadi itu dilarung. Seperti dilarung. Jadi ketika suatu benda itu memiliki sebuah sosok itu pasti dia akan mencari Tuhan baru kayak gitu. Jadi ya itu berarti kan rezeki yang nemu, tapi tergantung lagi itu bagaimana orang tersebut menyikapi kayak gitu. Jadi kalau pesannya beliau yang ada di sini, ketika memang datang ke sini atau mancing di sini itu beliau itu tidak akan menyelakai. Jadi beliau itu berpesan ketika memang mencari ikan atau berwisata di sini, kemudian itu sebaiknya ya izin dulu, mengucap salam dan lain sebagainya. Kemudian untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan ketika memancing ya kalau memang tidak bisa berenang dan menggunakan pelampung itu kan bisa meminimalisir terjadinya orang tenggelam. Kemudian karena tempat ini itu memang banyak enceng gondok, jadi sebaiknya kalau memang sudah pihak pengelola memperingatkan ya kita patuhi. Ini sudah saya jelaskan dari awal, Danau Rawapening ini juga berkaitan atau memiliki kisah Belanda, karena Danau Rawapening ini itu ada kereta api yang merupakan sejarah penjajahan Belanda. Jadi dulu kita ke stasiun Beringin, kali ini kita duduk di kereta api Tuntang. Suatu saat kita kalau memang diberikan kesempatan kita akan datang ke kereta api Jambi. Jadi ini ntar jam 12 seperti biasa kereta dari arah Ambarawa itu akan menuju ke tempat kita dulu yaitu stasiun Beringin. Tepat jam 12 ini kita akan segera menyingkir dari tengah kereta karena kita memberikan mereka jalan seperti itu. Mungkin itu saja mas. Demikianlah penelusuran tim Eksaka Channel di Jembatan Tuntang kali ini. Tetap dukung terus tim Eksaka Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, juga share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.